Episode 206, Rusuh. Pagi menjelang, Fajri sudah menunggu di depan pintu kamar Ivana dengan wajah yang kesal. Berita itu semakin naik walaupun ia sudah meredamnya kemarin. Namun, para sahabat Fajri kembali mengupload video itu ketika ia sudah terlelap. "Bang, kamu ngapain di sini?" tanya Fajira yang hendak membangunkan Ivana. "Bunda tahu apa yang dilakukan oleh anak gadis Bunda semalam?" tanya Fajri menghela napasnya. "Emangnya di kamu ngapain, Bang?" tanya Fajira mengernyit. "Dia bikin abang viral lagi, Bunda," rengek Fajri. "Abang kan bisa meredam beritanya, sayang," ucap Fajira. "Sudah, tapi para curut itu kembali menaikkan beritanya," ucap Fajri semakin cemberut dan memeluk Fajira. "Emang beritanya gimana? Kenapa kamu bisa sampai panik seperti ini?" tanya Fajira. Fajri segera memperlihatkan video semalam kepada Fajira. Dengan ekspresi mengernyit, Fajira memperhatikan layar ponsel itu. "Ini di depan rumah kita kan?" "Iya, Bunda." "Terus itu siapa?" Captionnya?" tanya Fajira terkejut. Namun setelah itu ia tersenyum ketika menyadari siapa yang ada di dalam video tersebut. "Bagus dong, Bunda setuju kalau kamu sama Sapira," ucap Fajira terkekeh. "Bunda," rengek Fajri semakin menjadi. "Bang, Sapira itu gadis yang baik. Mungkin kamu bisa melihat kalau matanya itu memancarkan ketulusan. 2 bulan ini Bunda sudah memperhatikannya. Ya, kalau abang mau sama dia, Bunda setuju kok," ucap Fajira tersenyum. "Bunda, ayolah, abang akan menikah setelah Dede menikah nanti," ucap Fajri. "Sudah, jalani saja dulu. Lebih baik kamu mencari yang pasti daripada kamu harus menunggu Hana yang entah di mana sekarang," ucap Fajira. "Kak Hana sudah menikah, Bunda," ucap Fajri tersenyum hambar. "Iya kah?" ucap Fajira terkejut. Ia segera memeluk Fajri dan mendekapnya erat. "Sabar ya sayang," ucap Fajira sedih sambil mengelus punggung Fajri lembut. "Tapi kamu tenang aja, kan ada Sapira," ucap Fajira santai. "Bunda," rengek Fajri. Tanpa mereka sadari, Ivana sudah menguping di dalam kamarnya. Ia sengaja mendengarkan perbincangan Bunda dan abangnya dari balik pintu kamar. "Apa benar yang dikatakan sama abang tadi? Jadi Kak Hana sudah menikah. Abangku yang malang, sepertinya Tuhan sudah menyiapkan Kak Sapira untuk abang," batin Ivana sedih. Ia semakin bertekad untuk menyatukan Fajri dan Sapira dalam waktu dekat. "Kapan abang mau nikah kalau nunggu aku? Umur 30 gak mungkin kan?" ucap Ivana menggeleng. "Tok tok tok. Dek, bangun lagi sayang, kamu ada kelas pagi hari ini," ucap Fajira. "Dek, aduh aku keluar nggak ya? Pasti abang akan mengamuk nanti." "Wah," ucap Ivana sedikit takut. "Dek," panggil Fajira lagi. Iya Buna." "Dede udah bangun," ucap Ivana dari dalam. "Aku harus gimana ya? Apa aku langsung memeluk abang aja dan memasang wajah memelas? Atau aku pura-pura sakit? Pasti Buna akan panik nanti." Ivana mondar-mandir di dalam kamar sambil menggigit jarinya. Suara mereka tidak terdengar lagi dari arah luar. Ivana membuka sedikit pintunya dan mengintip apakah Fajri masih ada di sana atau tidak. Syukurlah Bang dan Bunda sudah pergi," ucap Ivana bernapas lega. Ia berjalan sambil mengendap-endap dan turun ke bawah menuju meja makan. Namun Ivana terkejut ketika merasakan kerah bajunya ditarik dari belakang. "Mau kemana sayang?" tanya Fajri yang terdengar horor di telinga Ivana. "Dek, aduh mampus, kenapa bang bisa muncul sih? Kan tadi gak ada orang," batin Ivana meringis. Abang kok belum berangkat kerja?" ucap Ivana tersenyum manis. Hari ini ya bang, seharian akan menemani Dede," ucap Fajri yang mulai memasang wajah yang terlihat sedikit menyeramkan. Maafin Dede," ucap Ivana yang langsung memeluk Fajri dengan erat. "Kenapa minta maaf?" ucap Fajri dingin. "Karena Dede udah menyebar video abang semalam." "Maaf," ucap Ivana sambil memasang puppy eyes-nya. Fajri langsung menjewer telinga Ivana dengan gemas dan menggoyangkan ke kiri dan ke kanan. Sakit bang?" Ampun," ucap Ivana berteriak. "Mau seperti itu lagi?" "Gak mau, maafin Dede," ucap Ivana pura-pura menangis. "Janji?" Ivana mengangguk dengan ekspresi imutnya. Fajri menatap tajam Ivana seolah tidak percaya.
Karena ia begitu hafal dengan tingkah adik kecilnya ini, Ipana semakin memasang wajah gemasnya, berharap Fajri bisa melepasnya pergi. "Kamu sudah janji ya?" ucap Fajri memastikan. Ipana hanya mengangguk meyakinkan. Fajri melepaskan pelukan itu dan menjadi kesempatan untuk Ipana agar bisa lari dari abangnya. "Gak janji, Blek?" ucap Ipana berlari ke bawah menuju meja makan dan mencari perlindungan. "Dede," teriak Fajri yang ikut berlari mengejar adiknya. Terjadilah adegan bak film India di meja makan. Fajri berusaha untuk melerai mereka namun tidak bisa. Pada akhirnya ia hanya bisa menunggu kedatangan Irfan agar bisa menghentikan anak nakalnya. "Ha, dapat kan?" ucap Fajri ketika berhasil menangkap Ivana. "Ha, ampun bang, ha," ucap Ivana tertawa karena Fajri menggelitiknya. "Sudah?" Suara berat Irfan menggema. Fajri dan Ivana terkejut dan langsung berpisah dan duduk di kursi masing-masing. "Ini masih pagi loh, kalian bukan anak-anak lagi," ucap Irfan. "Maaf ayah," ucap Ivana menunduk sambil menahan senyumnya. Mereka sarapan dengan tenang dan sesekali mendengarkan perdebatan antara Fajri dan Ivana yang tidak akan pernah berhenti. "Nanti siang Dede ke perusahaan abang ya," ucap Ivana ketika mobil mewah Fajri memasuki gerbang kampus. "Iya sayang, nanti kuliah yang rajin, jangan kelayapan kalau sudah selesai," ucap Fajri tersenyum dan mengacak rambut Ivana. Tanpa mereka sadari ada beberapa paparazi yang mengikuti dari belakang. Ketika mobil Fajri berhenti di parkiran kampus, mereka mengambil gambar secara diam-diam, semoga mendapatkan sedikit bocoran siapa yang tengah bersama dengan pangeran tampan itu. Namun mereka mendesak kecewa karena hanya Ivana yang turun, kemudian mobil itu segera pergi meninggalkan kampus. Mereka kembali mengikuti Fajri dari belakang dengan membawa harapan besar nantinya. "Apa aku diikuti oleh paparazi?" tanya Fajri mengernyit. Ketika melihat beberapa pengendara mobil dan motor yang mencurigakan. "Joy, tolong cek paparazi di belakang saya," ucap Fajri kepada Joy. "Baik, Tuan." Beberapa saat Fajri tidak menemukan pengendara yang mencurigakan lagi hingga ia tiba di kantor. Namun hal yang lebih parah terjadi. Banyak para wartawan yang memberondong mobilnya untuk mendapatkan klarifikasi. "Aduh, aku harus apa ini?" batin Fajri. Ia seolah enggan untuk keluar dari mobil. Ia memilih untuk pergi dari sana dan kembali pulang ke rumah. Ia takut untuk salah bicara nanti dan atau akan menyinggung banyak pihak atau bahkan melukai hati Safira. Tapi kenapa aku harus memikirkan perasaannya? Apa aku? Mata Fajri membola ketika menerka apa yang tengah terjadi dengannya. "Tidak mungkin aku bisa move on begitu saja dari Kak Hana," ucap Fajri menggeleng-gelengkan kepalanya. "Sepertinya aku harus segera pulang dan mengobrol dengan Bunda. Apa yang harus aku lakukan setelah ini?" ucap Fajri segera melajukan mobilnya kembali pulang ke rumah.